Ya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Wow, saya kelihatannya beberapa bulan ini, dalam 2 bulan ini udah lumayan banyak absen. So, saya harus menebus kepada saudara-saudara dengan memberikan lebih banyak kepada saudara-saudara revelation. So, hari ini saudara-saudara siap dengan pewahyuan yang lebih banyak lagi. Dan saudara-saudara, pewahyuan ini bukan saya yang menemukan, ini Tuhan yang berikan, bahkan lewat kaset-kaset khotbah, lewat terutama my friend, our church friend, juga our pastor's friend, dari Pastor Prince, Pastor Lawrence, dan beberapa pastor-pastor yang istilahnya telah memberkati kehidupan saya. Dan hari ini saya akan merilis Now Word, the Now Word, satu firman yang relevan, yang up to date, yang saya rasa Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat di GBC ini. So saudara-saudara yang siap katakan amin. Karena hari ini mungkin saudara akan mendengarkan firman yang mungkin saudara sudah pernah dengarkan somewhere, atau saudara mungkin pernah dengar khotbahnya, atau mungkin pernah dengar CD, atau di mana, atau mungkin saya juga pernah mention. Tetapi saya rasa ini worth mentioning, dan saya percaya mungkin banyak di antara saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali mendengarkan firman ini. Tetapi rest assured, ini bukan saya yang menemukan, ini telah ditemukan. Jadi Gospel Revolution atau The Grace Revolution atau Gospel Message ini yang menemukan bukan saya, bukan Pastor Prince, juga bukan pastor-pastor yang lain. Tetapi kalau boleh ditanya, siapa yang pertama kali started The Grace Message, itu dimulai dari Rasul Paulus. So tidak ada yang dapat memegahkan diri karena Rasul Paulus tidak ada di sini. So saudara, if you're ready, kita akan langsung dive in karena hari ini kita akan cover lumayan banyak. So sit back, relax, dan saudara akan menerima banyak sekali. Saudara ketahuilah bahwa firman pada hari ini, even Salomo aja itu dia cannot comprehend. Bayangkan, kalau Salomo saja dia tidak dapat mengerti, dia yang mempunyai hikmat yang luar biasa dari dunia tidak dapat mengerti, dan saudara bisa mengerti hari ini, maka saudara jauh lebih berhikmat daripada Salomo. Amin. Haleluya. So, saudara, kalau kita lihat dari apa itu yang kita alami dalam ada beberapa shocking news, shocking events. Event-event yang mengejutkan yang terjadi di dunia. Tuhan bilang jangan takut karena hal ini memang sudah harusnya terjadi, deru perang terjadi di mana-mana. Tetapi kita tidak pernah menyangka bahwa kegiatan kalau orang boleh dibilang ya, kegiatan terorisme ini begitu mencekam, begitu menakutkan sehingga orang-orang itu jadi ketakutan. Mungkin di Indonesia yang udah sering istilahnya kena bom gitu ya, istilahnya mungkin udah kebal gitu berasanya, but saya yakin tidak ada orang satu dunia pun yang ingin mengalami kejadian seperti terorisme. Tidak ada, satu pun tidak ada. Including me, saya juga nggak mau. Tetapi kita juga sedih karena hal ini harus terjadi di dunia ini. Karena Tuhan itu tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang ini seperti ini terjadi. Ini adalah karena iblis. Saya harus katakan sekali lagi, all the calamities, semua malapetaka yang terjadi di seluruh dunia, baik itu dilakukan oleh manusia maupun tidak dilakukan oleh manusia, itu semuanya bukan berasal dari Tuhan. Perhatikan sekali lagi, look up here. Semua malapetaka yang terjadi di seluruh dunia, apapun itu bentuknya, dalam bentuk apapun, dari kecil sampai yang terbesar, segala kejadian yang negatif semuanya tidak berasal daripada Tuhan. Semuanya berasal daripada iblis, karena dia juga mempunyai kontrak atas dunia ini, mempunyai kuasa, tapi kuasanya sangat limited sekali, dan sebentar lagi sudah habis lewat. Setelah kerajaan 1000 tahun, semua tidak ada kuasanya sama sekali. So saudara-saudara tidak usah khawatir karena kontraknya iblis sudah mau habis. Dan by the time saudara mengalami
kejadian-kejadian yang nanti akan mau dialami oleh dunia, saudara-saudara sudah nggak ada di sini. Saudara-saudara sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara berada di tempat yang paling aman. Saudara-saudara, secara physically itu akan terjadi, tetapi secara spiritually, saudara-saudara saat ini berada di tempat yang teraman. Bukan berada di gedung ini yang menjadi tempat teraman, tetapi you are in Christ. Di dalam Kristus, itu adalah tempat yang paling aman. Oke, amin. Saudara-saudara, yang saya katakan ini, bahwa saudara-saudara yang setelah terjadi, yang di Prancis terjadi teror segala macam, kemudian terjadi pemboman, di Lebanon ada, by the way ya, saudara-saudara tahu nggak waktu kita pulang dari Israel, right after kita pulang, detik waktu kita pulang dari Israel, itu our brother Roni kasih tahu ada pesawat yang jatuh lagi. Pesawat Rusia yang dibom itu, kemudian jatuh di Sinai, okay? That's awfully close. Sangat-sangat dekat dengan kita. Tetapi, saya harus katakan benar-benar, waktu kita perkatakan dari awal, that this is a dektos journey. Bahwa kita ke Israel ini benar-benar dektos journey. Benar-benar dektos berarti rahmat Allah, the abundant favor of the Lord, itu mengelilingi kita seperti perisai. Dan benar-benar yang terjadi adalah apa yang kita ingin terjadi, apa yang kita lihat bakalan terjadi, dan apa yang kita perkatakan, bahwa semuanya itu seperti dilindungi. Detik begitu kita pergi dari Israel, all hell break loose. Suddenly boom gitu, semuanya ini terjadi, sana terjadi gitu. Di sana mungkin ada kericuhan kecil, tapi eskalasinya atau semakin tinggi itu terjadi pada saat waktu kita pulang. Can you imagine kalau misalnya kita pas di sana, pas lagi bulan November kayak begini, kemudian terjadi peristiwa yang terjadi di Prancis, bisa-bisa kita akan terkurung di Israel, nggak bakalan keluar. Kita akan nempel-nempel di Iron Dome. Tahu Iron Dome? Itu kayak rudalnya orang Israel untuk menangkis rudalnya orang dari Hamas segala macam itu. Tetapi memang keadaan di Middle East saat ini memang sedang bergejolak. And saya harus berkatakan bahwa worst thing even can happen. Okay? Semua orang melihat worst thing can happen. In the world, di dalam dunia, we see worst things can happen. Tetapi dalam Kristus dikatakan good things. Good things, we will see good things. Karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapi I'm getting ahead of myself. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Tahun lalu kalau saudara ingat, saya pernah bernubuat atau mengeluarkan kata-kata nubuatan bahwa dunia ini akan semakin bertambah gelap, dan bahkan kejadian yang mungkin lebih parah yang terjadi di dalam mungkin di kota Jakarta ini terakhir kali itu ada kayak kisah child abuse lah, ini segala macam happening, a rampage murder atau pembunuhan secara sekaligus terjadi di dalam satu kota, skalanya cukup besar. Ini worse. This is the world has come to the worst. Gitu loh istilahnya. Bayangkan pembunuhan bisa terjadi dalam satu kota dalam satu saat, and then suddenly 130 people die. Kalian bisa lihat nggak sih betapa eagernya, betapa desperate-nya si iblis itu untuk mencabut nyawa, mencuri, membunuh, membinasakan. Why? His time is running out. Waktunya udah mau hampir habis. Ya udah istilahnya, ingat ya bahwa Tuhan ini bukan playing catch up atau playing kejar-kejaran dengan iblis gitu. Iblis ini yang kalang kabut karena something has already happened. Sesuatu sudah terjadi, sesuatu di alam roh ini sudah terjadi, oke? Tuhan telah menetapkan hal yang baik sudah dijadikan, yaitu kehidupan, sebab itu dia mencuri kehidupan itu. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena gospel revolution terjadi di mana-mana, di seluruh dunia. Orang yang menerima perkataan kasih karunia semakin banyak ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Semakin banyak orang menerima perkataan kasih karunia ini, dan saya harus katakan gereja kita bukan satu-satunya memberitakan tentang perkataan kasih karunia ini di Indonesia. Di Singapura pun juga demikian, di seluruh Asia, di Eropa,
Banyak sekali gereja-gereja yang mulai realizing, mulai menyadari posisi mereka di dalam Kristus Yesus. Dan mereka mulai menghidupi kehidupan Kristus dan manifestasi kehidupan mulai terjadi. That's why si iblis ini mulai kebakaran jenggot. Dia mulai mencuri sana dan sini. Jadi kalau saudara melihat terjadi sesuatu teror, ketahuilah sesuatu yang besar telah terjadi. Yaitu kehidupan, yaitu kebangkitan. Bahwa the message of this gospel, bahwa pesan kasih karunia ini telah di preach, telah dikhotbahkan di banyak tempat dan banyak orang mengalami transformasi kehidupan. Sebab itulah saudara-saudara, the devil in happy. Dia itu enggak senang sekali. Tetapi saudara-saudara, ketahuilah bahwa Yesus itu dia memberikan kehidupannya untuk dunia ini. Bukan untuk orang Kristen aja, tetapi untuk dunia ini. Sebab itu antinya Yesus, anti pekerjaannya Yesus adalah orang-orang yang bekerja atau iblis yang bekerja untuk mengambil kehidupan itu. Oke? Selalu kalau saudara lihat antinya, versusnya, itu selalu sesuatu yang berlawanan. Kalau Yesus memberi kehidupan, iblis mengambil kehidupan. Nah saudara, ketahuilah bahwa hal ini saya bicarakan ini mengenai apa tahu nggak sebenarnya? Ini dikotomi mengenai antara kehidupan by the Spirit dan satunya lagi kematian karena hukum. Kenapa saya bisa bilang demikian? Saudara tahuilah bahwa di dalam hari ini, by the way ya, hari ini saya akan berbicara mengenai hukum Taurat. Di gereja Grace kita akan membicarakan mengenai hukum Taurat hari ini. Tetapi saya mau tanya saudara-saudara, apakah hukum Taurat itu berguna? Is it profitable? Yes. Itu profitable untuk kita karena apa? Kita nggak hanya belajar di perjanjian baru aja, tetapi juga belajar di perjanjian lama. Jadi buku tentang hukum dan kitab para nabi itu juga berguna, tetapi kita tidak bergunanya bukan dari sisi legalistiknya. Tetapi berguna karena kita bisa menimba Kristus dari hukum itu. We can discover, kita bisa unveil Christ. Kita bisa mengungkapkan, menyingkapkan yang namanya Kristus dari hukum itu. Amin. Dan saudara tahu bahwa sebab itulah kita mau belajar juga mengenai hukum-hukum yang ada di perjanjian lama. Saudara-saudara, by the way dulu saya lumayan sering mengajarkan tentang hukum ini gitu ya. Belakangan saya pikir saudara-saudara mungkin masih awal-awal lah ya gitu ya, masih baru gitu ya. Kalau saya kasih mengenai hukum-hukum ini, korban sin offering lah, burn offering lah, mengenai korban ini, korban itu, nanti saudara bisa mumet gitu. Tapi saya lihat saudara-saudara di sini udah bertumbuh dengan luar biasa. Saudara-saudara kelihatannya itu mata-matanya itu seperti mata yang kelaparan gitu ya, nggak puas gitu ya istilahnya. And that's good, karena apa? It means kalau orang makannya mulai banyak, berarti dia mulai bertumbuh, betul? Amin. Dia mulai bertumbuh dan dia exercise dan dia bertambah besar lagi. Kemudian the faith muscle-nya, otot imannya itu mulai bertumbuh, mulai bertambah besar gitu ya. Dan itu membutuhkan makanan lebih banyak lagi, membutuhkan a meatier. Kita ngomongnya apa? Makanan yang lebih berdaging, yang lebih ada substance-nya. Dan saya lihat saudara-saudara cukup rakus untuk mengalami hal ini, dan saya sangat menyenangi karena apa? Berarti the more that you take from me, semakin banyak saudara mengambil dari saya, saudara semakin menyerap dari saya makanan itu, berarti semakin banyak Tuhan mau berikan untuk saya. Amin. So it's good. Kalian makin lapar, berarti it means I need to receive more. Dan saya perlu menerima lebih loh saudara-saudara. Saya tidak bisa memberikan dari apa yang saya nggak punya. Oke, I cannot give you. Oke. Jadi pada saat saya memberitakan ini, karena Tuhan sudah ngomong dulu ke saya, baru saya bisa kasih tahu. Kalau enggak untuk apa saudara-saudara? Kita di gereja cuma cuap-cuap aja. What for? Mendingan saya ikut kampanye kan? Kalau cuma cuap-cuap gitu loh istilahnya. Saudara-saudara, saya lagi ya. Kita mengambil sisi dari hukum yang tertulis, jangan mengambil dari sisi hukumnya itu secara legalistik, karena itu akan mematikan. Tetapi you take the spirit, ambil spiritnya yang ada di dalamnya. Tahu nggak saudara-saudara, the real spirit, roh yang benar-benar isinya daripada hukum Taurat itu siapa tahu nggak? Saya nggak katakan apa, tapi siapa? Yesus.
saudara harus tarik keluar. Kalau saudara cuma ngikutin luarnya hukum Taurat, maka saudara-saudara akan melihat lakukan ini, lakukan itu. Dan saudara akan menemukan bahwa itu tidak bisa sama sekali. It's impossible to do it. Tetapi pada saat saudara mengambil dari dalamnya, maka Kristus itu akan keluar. Spiritnya dari dalamnya, daripada law itu, the real creator. Karena siapa yang menciptakan hukum Taurat, saya mau tanya. Yesus, even Jesus himself, dia yang tahu, mengetahui. Tuhan yang menciptakan hukum. Saudara-saudara jangan takut. Bukan manusia yang menciptakan hukum Taurat. Asalnya itu dari Tuhan sendiri. Makanya dikatakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Tidak. Hukum Taurat itu baik adanya. Tetapi untuk apa? Purpose-nya untuk apa hukum Taurat itu? Yaitu untuk expose kita, untuk menghadapkan kita kepada kelemahan kita, kepada dosa-dosa kita. Dan supaya kita lari kepada Sang Penyelamat, yaitu Kristus sendiri. Amin. Dan di mana ada roh, kan saya katakan tadi, kalau secara flash atau dari luarnya saja, saudara cuma dapat secara legalnya, secara pelayanan yang mematikan. Tetapi kalau saudara ambil dari roh, roh itu menghidupkan. The Spirit itu brings life and liberty. Di dalam roh ada kehidupan, dalam roh itu ada kemerdekaan. Amin. Nah, kalau saudara mengikuti hukum yang tertulis, maka itu akan membawa kepada kematian dan membawa kepada keterikatan. Saudara akan terikat. Atau, saya boleh katakan, ketakutan akan apa? Saudara bisa takut mati. Karena kita akan di bawah hukum Taurat, kita akan selalu merasa kayak mau dihukum. Kita merasa bahwa kita ini kalau nggak melakukan sesuatu gitu ya, kita merasa kita ini nggak layak. Kalau kita nggak layak, kita mesti dihukum. Dan the ultimate punishment, hukuman yang paling akhir, yaitu adalah kematian. Sebab itulah saudara, setiap kali kita dihadapkan pada hukum Taurat, kita langsung menjadi, yang terjadi adalah kita takut mati. Karena kita tidak dapat melakukan hukum itu. Ibrani 2 ayat 14 katakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Siapa ia itu? Siapa ia itu? Oke saudara, ikuti ya. Kalau saudara nggak ngikutin, ini nanti saudara bakal ketinggalan banyak banget gitu. Oke? Kalau misalnya saudara nggak, by the way ya, saya mau nanti ini setelah di tape ini, I want every leaders untuk bisa mendapatkan this tape. This is very crucial for you. Oke? Ini pesan Tuhan yang sangat-sangat crucial untuk kita semua, termasuk saya juga. Oke? Nah, di Ibrani 2 ayat 14 ini dikatakan bahwa Yesus juga menjadi sama dengan kita semua, yaitu darah dan daging, mendapat bagian dalam kita semua, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Why kita nggak usah takut mati? Karena Yesus, dia telah mati bagi kita, memberikan kematian bagi kita, sehingga dia menggunakan kematian itu untuk mengalahkan kematian. Oke? Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tahukah kita kenapa kok kita ini setiap kali gitu ya, begitu sakit gitu ya, tambah sakit. Sakit itu adalah awal daripada kematian saudara. It's the starting of death. That's why waktu kita sakit, waktu kita nggak mengalami, tubuh kita nggak enak, terus kemudian kita mendengarkan saudara kita ada yang sakit, ada yang ini, semuanya khawatir. Sebenarnya khawatir karena apa sih? Khawatir that things will get worse. Hal akan bertambah buruk. Kalau bertambah buruk, ujung-ujungnya adalah kematian. Karena apa? Kita takut mati. Kita merasa bahwa kita ini masih berada dalam dunia ini, pantas saja kita pasti takut mati. Kenapa Rasul Paulus bisa sampai suatu titik di mana dia bilang, mau mati kapan aja gue udah siap. Anytime man. Saya udah siap langsung. Saya ini sebenarnya kepingin banget pergi untuk nemuin Tuhan di surga sana. Kepingin banget saya ini bareng-bareng sama Yesus, karena itu adalah keinginan kita semua. Tetapi lebih baik dia ini ada di bumi, karena dia bisa memberkati. Kalau dia udah nyampe ke surga, siapa yang mau dia berkati dengan kesaksiannya? Siapa yang mau dia preachingin? Di surga semuanya udah grace based. Udah too bad man. Udah telat. Udah selamat gitu. Tapi kalau di bumi kita masih ada saudara, masih ada teman-teman, mereka semua juga masih mengalami ketakutan.
By the way, saya sangat menghargai effort beberapa daripada our brothers and sisters yang dari grup. Kita ada WA grup ya. WA grupnya itu GBC Dektos Journey namanya. Itu ada WA-nya. Saya udah tutup berulang kali. Tidak ada yang mau move on. Hashtag gagal move on. Itu terjadi, saudara-saudara. Gak mau move on. Sekarang malah mereka menggalang give untuk our sister yang ada di Israel, Annabelle yang adalah our translator, untuk diberikan gift. The gift is CD, ada books by Pastor Prince. Oh, luar biasa sekali loh, saudara-saudara. We want to bless her so that dia bisa mengalami kehidupan juga. Oke, that is like life bursting out gitu loh. Nggak bisa ditahan. Kayak gitu tuh nggak bisa istilahnya, oh ya ini mungkin Ko Yudi ya kasih ya. No, saya kebanyakan diem. Coba tanya aja di grup. Saya kebanyakan diem. Yang pasti tiap jam 12 malam gitu, tung keluar makanan. Itu udah pasti. Saya bingung, kenapa jam 12 malam gitu loh. Why? Gitu. Tetapi, what I love is, mereka juga saling, satu sama lainnya itu saling ngobrol, dan mulai tambah lama tambah dekat, being a family, tambah lama tambah dekat, dan pingin memberikan, you know what, you want to give. That's a fruit. If you've been given much, you will give much. Kalau saudara ada orang yang dikasihnya banyak, pasti saudara pingin memberi lagi. Tapi kalau orangnya nggak dapat apa-apa, boro-boro, 1 peser pun nggak bakalan keluar dia. Amin. Nah, saudara, sorry, saya sidetrack sedikit. Saudara tahu nggak ya, bahwa fear of death itu a lifetime subject to bondage. Jadi, kalau saudara berada di bawah Taurat, saudara akan subject to bondage. Karena saudara mengalami, indikasinya saudara mengalami takut akan mati. Kita ini tidak bisa mati. Nah, saudara-saudara jangan diambil, saudara nanti ngambil, oh Pastor Yudi bilang kita nggak mungkin mati, berarti kita nggak mungkin. No, bagi orang Kristen istilahnya bukan mati, tapi tertidur. Oke, sekali lagi, tertidur. Ngomong sama saya sama-sama, tertidur. Oke, Tuhan menyatakan bagi the beloved itu, dia memberikan itu tidur. Dia itu meskipun udah gone gitu ya, dinamakan masih tidur. Oke, even yang misalnya ya, seandainya ada beloved, ada believers yang ada di Paris gitu ya, kena gitu ya istilahnya, dia itu juga tertidur. Nggak mati, tidak mengalami kematian sama sekali, tetapi tertidur dan dia pindah tempat, suddenly dia tidur, boom, dia pindah ke sana. Bedanya sama kita lebih cepat aja, it's faster gitu loh. Even Paulus saja dia bilang, lu kalau misalnya membunuh jangan ini, kalau saya misalnya ini mendingan langsung aja dipenggal. Dia minta dipenggal. By the way, dia Rasul Paulus matinya itu dipenggal menurut sejarah ya. Why? Karena dia itu kepingin cepet. Dia nggak kepingin matinya lama-lama. Kalau pakai penyakit lama dan menderita. Dia pingin cepet aja, jebret gitu. Bahkan sebelum dia mati itu mungkin dia ngomong sama algojonya, I forgive you, brothers. Oke, don't worry. Oke, just do it. Dia bilang gitu, I forgive you, I've forgiven you because God has forgiven me. Gitu. And then jreng, that's it. Dia udah check out. Tapi saudara, ketahuilah bahwa kita udah nggak ada lagi rasa takut akan mati ini, nggak khawatir lagi. Waktu saudara tidak bisa mati, saudara ketahui bahwa saudara the fact that you cannot die. Kira-kira apa yang saudara mau lakukan? Saudara nggak lagi dibatasi oleh hukum, keterikatan kayak begini. You will achieve, saudara akan melampaui, bahkan saudara akan hidup. You will live your life to the fullest. Saudara akan menghidupi kehidupanmu itu dengan luar biasa sekali. You will live your destiny. Karena apa? There's nothing bind you. Gak ada yang mengikat kamu lagi. Oke? Even kematian gak bisa mengikat kamu. Kalau istilahnya kata ya, kalau Tuhan aja gak kepingin kamu pindah, kamu aja ada di orang ya. Orang ada di tengah-tengah keadaan kayak ada bom, chaos segala macam. Kalau emang bukan waktunya, bukan waktunya. Gak bisa. Saya di sini saya banyak refer kepada Bapak Fremi yang ada di sini karena dia sering travel. Dia udah sempat mengalami lolos dari bom juga gitu ya. I mean like it's very supernatural, very supernatural. Why? Saya bilang tugasnya masih banyak di dunia ini untuk mengantar orang-orang yang lain untuk melihat the revelation of Christ yang ada di Holy Land, salah satunya gitu ya. To let them know the gospel, you know.
That's why saya suka sekali ngobrol sama Framing gitu. Dia selain tour leader, dia juga is a grace producer. Istilahnya dia dispense grace gitu loh istilahnya kepada banyak orang. Mau orang yang percaya, mau orang yang belum percaya, dia kasih aja semua. Tapi saudara, kembali lagi, sama seperti Daud memenggal kepalanya Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah bahwa Yesus the beloved, dia memenggal kepala si iblis. Karena kekuatan iblis itu kan terletak pada kepalanya. Ular itu di mana sengatnya? Di mana bisanya? Di kepalanya kan? Itu di-crush atau diputuskan bukan dengan pedangnya Daud, tapi dengan pedangnya sendiri. Which is by death, he defeats death. Saudara bisa mengerti nggak ini? Did you get it? Oke. Nah, saudara, minggu lalu kita berbicara mengenai air pembasuhan. Benar? Membasuh, 2 minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu, Pastor Fedri berbicara mengenai the benefits. Oke? The benefits daripada orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Alright? Nah, minggu ini kita akan meneruskan mengenai air juga. Nah, ini kita udah ngomong mengenai basuh kaki versus mandi. Sampai yang ada kemarin itu yang sampai bau jempol itulah. Kurang lebih kayak begitu. Tapi saudara, saya hari ini mau bahas khusus mengenai memandikan dengan air. Saudara tahu bagaimana suami itu bisa melayani istri? Apa yang diinstitusikan oleh Tuhan selain daripada dia membawa bunga-bunga? By the way, it's not in the Bible, okay? Kalau saudara mikir saya itu ngasih bunga terus kepada istri saya, I'm believe me, saya juga pria normal biasa. Saya juga sempat mikir bunga untuk apa ya, gitu loh istilahnya. Ngapain gitu kadang-kadang gitu loh. Istri saya lama-lama juga mikir, ya daripada bunga itu mendingan bunga Bang Deko gitu. Ya, lama-lama istilahnya bukan apa ya, kita hidup ini benar-benar is real, okay? Saya beberapa di antara kita, especially our leaders gitu, tahu bagaimana kehidupan kita. Mereka bisa welcome ke tempat kita dan melihat kehidupan kita apa adanya, okay? That's who we are. So, saudara, di Efesus 5 ayat 25 katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana caranya dia mengasihi jemaat? Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sekali lagi, ini kalau mau dijadikan law bisa. Suami, kasihilah istrimu. Ini dengan ini. Sama seperti, no. Harus dibaca keseluruhan. Bagaimana engkau melihat Kristus? Seberapa besar engkau melihat Kristus? Demikianlah terjadi pada dirimu. Tapi detik engkau nggak melihat kepada Kristus, engkau akan melihat kepada hukum. Kau melihat kepada apa yang harus dilakukan. Dan yang terjadi adalah kematian di dalam pernikahan. Saudara tahu bahwa kematian itu bisa terjadi di mana-mana. Detik saudara bersentuhan dengan sisi legalistik daripada hukum Taurat, saudara mengalami pelayanan yang disebut pelayanan yang mematikan. Tetapi kalau saudara mengambil spiritnya, saudara dapat spiritnya apa sih dari sini? Kristus mengasihi jemaat. Ketahuilah bahwa engkau itu dikasihi dan Tuhan memberikan dirinya untuk kamu. That's the spirit, okay? Jangan saudara ngambil dari sisi law-nya. Kemudian supaya apa? Dia mengasihimu dan dia menyerahkan dirinya untuk kamu supaya apa, tahu nggak? Supaya dia bisa memisahkan kamu. Supaya dia bisa menguduskannya. Dibilang untuk apa? Purpose-nya? Menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini luar biasa sekali. Tuhan nggak cuma selamatin dirimu, dia sendiri juga yang menguduskan dirimu. Benar yang katakan siapa? Kristus kan? Sekali lagi, jangan miss, jangan dibawa-bawa kepada ini konsultasi suami istri. Purpose-nya daripada pernikahan itu adalah tujuannya Kristus. Saudara melihat Kristus, oke? Karena itu adalah gambaran yang sejatinya. The substance. Shadow-nya apa? Bayangannya adalah pernikahan. Dasarnya, substansinya apa? Kristus dan jemaat. Jangan dibalik saudara-saudara, bahwa Kristus dan jemaat itu shadow-nya. Kalau gitu, yang substance-nya ini pernikahan, no. Sama sekali. That's why saya harus bilang, pernikahan itu tidak ada yang dapat memisahkan. Why?
Berarti kalau ada yang dipisahkan, berarti Kristus dan jemaat bisa dipisahkan dong. Ini nggak talking about marriage secara harafiah ini, tetapi talking about Christ and the church. Look at the context. Lihat kepada konteksnya. Jangan saudara miss daripada konteks ini. Oke? Nah, saudara, kemudian yang kedua. Saudara, artinya ini kan hagiasmos. Hagiasmos itu artinya dikuduskan. Dikuduskan artinya apa? Jangan saudara mempunyai pemikiran kudus, tiap hari kudus, nggak boleh mikir apa-apa gitu ya. Makannya nasi sama air kayak gitu. No, it's not, oke. Being vegetarian jadi lebih kudus gitu. No, it's not. Gitu. Bukan dari apa yang ada di luar, tapi kuduskan ini arti simpelnya adalah dipisahkan. Separated unto, oke. Dipisahkan itu, kalau saudara dipisahkan dari sakit menjadi sehat. Saudara dipisahkan dari miskin menjadi makmur, menjadi kaya. Saudara dipisahkan dari rasa takut dan stres menjadi damai. That's separated, oke, dipisahkan. Dunia ini lagi krisis. Krisisnya itu takut kematian. Makanya semua pada nutup border, semuanya pada berusaha mengamankan, semuanya ada di rumah, semua mungkin jaga-jaga. Banyak yang mungkin beberapa bagian dunia itu megang yang punya loose gun control ya, apa itu hukum undang-undang untuk memegang senjata senpi, senjata berapi. Mungkin pada stocking sekarang, wah Glock, stocking AK-47 di rumah segala macam. By the way saudara, di Israel itu semua orang itu basically itu ya itu ada gun control, tapi bagi yang wajib militer itu semuanya di kamar hotel, semua di hotel semua megang senjata semua. Saya lihat senjata bertebaran di mana-mana. Ingat dulu saya pernah main itu, saya main airsoft gitu. Itu aja saya takut-takut. Kalau di sana semuanya megang senjata. Saya sampai ngeri sendiri kadang-kadang gitu ya, istilahnya ini senjata kalau meledus gimana ini gitu. Cuman anyway, ketahuilah bahwa dunia ini dalam keadaan, karena mereka itu apa tahu nggak? Mereka takut, jangan-jangan nanti sewaktu-waktu bisa ditusuk. Sewaktu-waktu nanti bakalan dibunuh. So mereka berusaha protek diri mereka sendiri. Dengan tenaga mereka, dengan kuat kuasa mereka mencoba untuk memprotek dirinya sendiri. Tetapi ketahuilah saudara, kalau namanya ada bom bunuh diri suddenly meledak di tengah-tengah, itu aja udah meledak aja. Lu mau punya banyak senjata kayak gimana, mau punya bunker yang bagus kayak gimana pun, kalau meleduk yang meleduk aja. Even nggak bisa, mereka aja nggak bisa. Dan mereka orang-orang yang ada di Israel udah siap. Sewaktu-waktu mereka itu bakalan kena serangan. Do you know why? Saya baru tahu kenapa beach, pantai di sana penuh. Setiap hari libur, by the way hari liburnya mereka itu bukan hari Minggu saudara, hari Sabtu. Minggu mereka kerja malah. Gitu. Karena sabatnya itu Sabtu kan. Sabtu semua nggak ada orang yang kerja sama sekali. Ada lift sabat bahkan. Tahu lift sabat? Lift sabat itu jadi gini, ada satu lift ini kamu pencet-pencet. Ada satu lift lagi, lift ini nggak bisa dipencet-pencet. Jadi ikut aja, saya pernah salah. Masuk lift dulu, lama sekali gitu. Naik, turun, balik, apa gitu, ngomongnya gitu. Saya sampai bingung, apa ini gitu. Kok, ternyata dia naik satu persatu saudara. Jadi orang zaman dulu benar-benar literally maksudnya sahabat itu even mencet lift aja nggak boleh. Jadi begini, diam. Naik satu persatu, diam lagi, satu lagi, gitu. Saya tinggalnya di ground floor. Buffetnya di lantai, berapa lantai di bawah saya. Lama bener saya. Saya sering telat jadinya, kayak gitu. Alasan. By the way saudara, tapi itu yang terjadi. You know, mereka ada di sana itu benar-benar tuh mereka tuh literally melakukan semuanya dengan hukum-hukumnya. Ya tidak bisa melindungi mereka sama sekali. Mereka aja masih ketakutan. Dan mereka pada hari Sabat, itu mereka tuh penuhi pantai. Pas ditanya kenapa kamu tuh menuhin pantai ini. Karena what else should I do? Apalagi yang saya bisa lakukan? Mendingan saya bersenang-senang sekarang ini. Karena sewaktu-waktu saya bakalan mati. Itu adalah mentalitasnya orang yang ada di sana. Kasian kan? Mereka itu everyday itu basically is surviving from the terror. Saudara di sini surviving teror foto martabak setiap malam. Bayangin aja, foto babi, foto bakmi, tiap malam saudara kena teror kan. Kalau kena teror itu mengerikan kan, menimbulkan efek-efek sampingan gitu istilahnya. Mendadak pingin bikin Indomie, mendadak pingin bikin telur di malam-malam gitu. Gawat saudara, ini lebih teror ini, teror habis gitu. Tapi saudara, di sana itu terornya real loh,
benar-benar real. You can imagine rasa takut mereka itu. Tetapi bagi orang yang percaya, dimanapun mereka berada, dunia boleh lagi krisis, tapi mereka dipisahkan, di tengah-tengah teror bisa mengalami kedamaian. Oke, that is mengalami pengudusan, mengalami dipisahkan. Oke, kalau orang Kristen sampai menderita, the only suffering, penderitaan itu hanya menderita karena namanya, for his name's sake. Yaitu kamu dihina, kamu tuh dibilang kamu tuh orang percaya Yesus ya begini, apalagi ini orang ini hyper ini, orang para kaum hyper ini bakalan mengalami penderitaan. Percaya apa enggak? Saya aja termasuk orang yang jarang sekali mengalami penderitaan, tapi pasti saya mengalami penderitaan, meskipun saudara-saudara mungkin penderitaan saya berbeda lah, gitu loh istilahnya ya. Tetapi saudara, setiap daripada orang Kristen pasti akan melalui hal ini. Saudara akan dicemooh, saudara akan dikata-katain gitu. Kenapa sih percaya by grace gitu semuanya? It's all because of us, karena kekuatan kita, karena ini. Kamu hidupnya ngambang di tengah-tengah, gak praktikal banget sih kamu hidupnya. Udah pasti dikatain kayak begitu. Orang dunia mereka gak bisa ngeliat. Oke? But we can see. And blessed are those who can really, yang menerima pewahyuan daripada gospel ini. Amin. Tapi saudara, gunanya untuk apa sih? Dibilang and cleanser, menyucikan, dan dengan memandikannya. Oke, cleanser, jadi ada dua ya, menyucikannya. Jadi untuk mencuci itu harus dimandikan dengan air dan firman. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, yaitu cleanser with the washing of water by the word. Jadi bagaimana saudara bisa menerima mandi itu? Karena saudara tahu nggak bahwa saudara itu dimandi, dicuci itu. Saudara yang 2 minggu yang lalu yang datang mengetahui bahwa kita ini dimandikan itu sekali saja dengan darah Kristus. Tetapi tiap hari kita dicuci kakinya, dibasuh kakinya dengan firman. Oke? Karena sekali kita diselamatkan, tetapi kita bakalan berjalan tiap hari dan debu itu bakalan nempel ke kaki kita. Oke? Perjalanan di dalam dunia ini penuh dengan guilt, penuh dengan stres. Saudara nonton CNN. Oke, itu tuh benar-benar lihat akhirnya gitu ya. Istilahnya CNN, tahu kan? Gitu loh. Itu kan CNN gitu loh. Saudara melihat akhir zaman ada di mana-mana ya, saudara lihat CNN kayak gitu. Itu benar-benar teror itu akan membuat saudara takut, dan takut itu nempel di kaki saudara, dan saudara mulai mendapat perasaan, aduh, apa saya mikir-mikir ya? Bunker kayaknya kalau nggak terlalu mahal, apalagi saya kontraktor, bikin aja sendiri bunker gitu. Jadinya nanti malah septic tank, gede banget ya. Because there is dung in it, ada kotoran di dalamnya. Saudara tahu nggak ya? Keinginan Tuhan itu adalah untuk memandikanmu. Bagi yang bertelinga hendaklah mendengar, para suami-suami, kalau saudara pingin istri saudara itu cemerlang, become a glorious church, mandikan dengan firman. Bukan, maksudnya mandikan dengan air, bukannya your spit, oke? Bukannya dengan ludamu gitu, kamu ngomel-ngomelin dia, makanya, oh ini pastor saya udah mandikan dia, tak omelin tiap hari. Ludah saya udah memerciki dia setiap hari gitu. No, it's not with that, oke? Tapi memandikan dengan air dan firman. Dengan firman, supaya apa tau nggak? Next. Supaya dengan demikian, oke, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut itu by the way keriput, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Wow, kalau ini dijadikan hukum yang tertulis dan yang mematikan, saudara bisa pakai ini terus. Kalau kamu gak baca firman, kalau kamu gak lakukan ini, kamu nanti waktu naik ke surga, kamu gak kedapatan kudus, kamu akan dilempar balik ke bumi. Balik lagi ke bumi gitu, sampai kamu kudus baru bisa naik. Oke? By the way, saya tidak akan mengacu kepada jemaat atau gereja atau denominasi manapun. Alright? So, saya hanya mengatakan, ini bisa dipakai sebagai hukum yang tertulis, yang mematikan.
Tetapi kalau saudara melihat hal ini, saudara bisa melihat bagaimana hati Tuhan. Saudara ambil spiritnya. Menjadi jemaat cemerlang, menjadi jemaat yang cemerlang. Oh, spiritual aspeknya cemerlang, pastor ini. Saudara tahu nggak saudara? Di Ibrani, perkataan kepada orang Ibrani, kepada orang Yahudi itu ya, di dalam konteksnya Ibrani kan Paulus ini kan orang Ibrani kan, dia juga ngomong kepada jemaat-jemaatnya atau kepada orang-orang Kristen yang mungkin converted daripada orang Ibrani, the Jews juga. Orang Jews itu tidak membedakan antara spiritual dan sekular. Dia itu literal. Saya udah ngomong ya, kira-kira 3 minggu yang lalu, bahwa everything in the Hebrew itu literal semuanya. Ibrani itu ngomongnya literal. Dia lakukan maksudnya cemerlang, benar-benar cemerlang, bersinar. Tanpa cacat, benar-benar tanpa cacat. Tahu saudara tanpa cacat? Without blemish. Yes, kita masih working on that area. Karena apa? Kita ini ada di bumi ini. Tanpa keriput. Saudara tahu keriput itu apa? Tanda penuaan. Kalau artinya dikatakan tanpa kerut, benar-benar tanpa kerut. Amin. Literal maupun spiritual. Tapi kalau kita langsung menspiritualkan semuanya. Dalam arti menspiritualkan itu, semuanya dianggap rohani. Jadi kalau misalnya ini spiritual cleansing ini artinya. Saudara harus ketahui. Benar, dia meng-cleanse kita dalam, tapi dia juga meng-cleanse, dia membersihkan, menyucikan kita, memandikan kita, luarnya juga. Jadi efeknya saudara, kalau dimandikan oleh Kristus dengan firman-Nya, saudara nggak gampang sakit. Sekali lagi saya katakan, saudara tidak gampang sakit. Amin. The more that you eat the word, waktu saudara makan firman lagi, apalagi suami istri saling sharing firman, itu sama dengan saling mandiin, saling membasuh. Saudara nggak gampang mengalami yang namanya penuaan dini. One of the things I love about my wife. Saya bingung tambah lama kenapa tambah cemerlang dan tambah muda. Kerut-kerut pun tidak ada. No, I really want to compliment why? Because karena saya itu melihat gitu ya, even though dia kemarin sempat menjatuhkan kita gitu ya, dari puncaknya gitu, toto dijatuhin kemudian diangkat lagi gitu ya. Tetapi saudara, ketahuilah bahwa I kept telling her, karena spirit saya juga confirm dengan dia. I said to her, you are the daughter of Sarah. The only person, orang yang satu-satunya mengalami kemudaan secara literal, secara fisik, itu salah satunya itu tuh Sarah. Dia itu benar-benar tuh jadi cantik kembali. Bayangin Abraham itu ditawarin semua wanita-wanita yang ada di sana gitu ya, istilahnya semuanya dia nggak bisa, ya balik lagi ke Sarah lagi. Bahkan dia sampai punya anak. Can you imagine how dia itu pasti mengalami sesuatu, dan raja-raja bisa melihat Sarah loh. By the way, ini umurnya nenek-nenek umur 90-an. Ini masih dimauin sama raja-raja. Ada 2 explanation. Pertama, rajanya buta. Atau benar-benar dia itu mengalami kemudaan. Benar? So the only one yang saya bisa simpulkan, dia itu mengalami kemudaan kembali. So blessed are you in the beloveds di gereja GBC ini. Para wanita, you are also the daughters of Sarah. Mengalami kemudaan. Why? Karena saudara sekarang lagi dimandikan. Terutama yang ada di row depan ini. Kadang-kadang bisa lewat itu namanya percikan-percikan. Basuhan-basuhan. Oke? Alright. By the way saudara, dalam pola pikirnya ini, orang Ibrani itu, sakit penyakit itu bukan disebutkan hanya sebagai sakit penyakit, tapi sakit itu juga disebutkan sebagai kenajisan. Atau kekotoran, atau uncleanness. Oke? Nah, lepra yang orang dulu tuh kusta, itu tahu nggak dibersihkannya itu dengan air. Penyucian daripada lepra itu dengan air. Very interesting. Dianggap penyakit itu sesuatu hal yang kotor, najis. Saudara kalau ingat Naaman? Naaman disuruhnya kemana? Ke sungai Samuel.
Sungai di Israel. Pokoknya ada sungai di Israel. Oke. Dia bingung, kenapa kok ini? By the way, nanti kalau ada yang membantu saya boleh lah. Gitu loh, istilahnya silakan buka aja di Alkitab. Naaman itu disuruhnya itu mandi nyemplungin diri di sungai selama 7 kali. Oke. Nah, makanya praktek itu sebenarnya adalah praktek daripada perjanjian lama. That you cleanse yourself in the water. Loh, pastor, di perjanjian baru kok pada ini orang kan pada disentuh sama Tuhan Yesus. Because Yesus adalah air hidup itu sendiri. Jesus is the water comes to the orang-orang lepra. Dan dia meng-cleanse mereka. Oke? Nah, saudara, spot, wrinkle. Saudara tahu bahwa di hadapan Tuhan, betul kita ini tanpa cacat dan tanpa kerut. Yes, melalui pengorbanan Kristus, dia udah gak bisa hakimin kita lagi. Di depan manusia, dan juga di hadapan orang asing dan raja-raja, kita juga mengalami yang namanya tanpa cacat, tanpa kerut. Supaya apa? Menjadi jemaat yang cemerlang. A glorious church. Glorious church ini bukan cuma untuk kalian. Kalau untuk kalian doang gitu ya, kita udah sama-sama glorious, terang sama terang gitu ya. Gak ada gunanya, mau kesaksian apa? Tapi di hadapan orang dunia, di hadapan orang, then you become glorious. Mereka baru melihat. Rona mukamu, pancaran terangmu itu beda sama orang lain. Yesaya 62 ayat 1-4 katakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Wow. Siapa yang tidak dapat berdiam diri? Tuhan tidak dapat berdiam diri. Karena Sion ini melambangkan siapa? Kita semua, the church. Oke? Dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ini nih sangat-sangat dalam sekali. Karena apa? Dulu saya pikir kita itu bersinar karena kita ini kan jadi terang. Kita harus bersinar dong, harus bersinar. No, siapa yang make sure kalian bersinar? Dia tidak akan tinggal diam sampai kalian bersinar. Wow, God Himself, Tuhan sendiri make sure you will shine. Jadi enak banget. Kok enak banget kok? Ya memang enak. Kalau kalian mau yang susah-susah, monggo. Saya sih nggak mau, saya milih yang enak. Saya milih yang sesuai dengan firman. Firmannya itu enak. Amin. Saudara, kadang-kadang kita ini sangat-sangat too crazy-matics sama too work oriented. Karena kita merasa bahwa kita perlu prove something. No, Tuhan pingin prove to the world. Dia ingin membuktikan kepada dunia, pekerjaanku lebih bagus kerjaannya daripada pekerjaan manusia. So that's why, saudara, dia yang make sure, dia gak akan berdiam diri loh. You rest in Him, dia yang bekerja. Dia akan make sure, dia gak akan tinggal tenang, benar-benar sampai Sion dan Yerusalem kebenarannya bersinar seperti cahaya. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, your righteousness, dan semua raja-raja akan melihat kemuliaanmu. Semua bangsa, Gentiles, semua raja akan melihat kemuliaan. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. God gave you a new name. Namanya udah bukan nama seperti biasa-biasa lagi. Namanya apa? Saudara bisa lihat, namanya keren banget. Next. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Wow. Tuhan menjadikan mahkota. Tahu mahkota dipakai di mana? Mahkota bukannya dibawa-bawa. Itu dipakai di atas kepala. Orang pertama kali notice seorang raja, kemuliaannya itu ada di mahkotanya. So the crown, kemuliaan daripada orang percaya pada saat diberikan mahkota itu sebenarnya mahkota itu melambangkan apa sih? Melambangkan dunia, melambangkan jiwa-jiwa yang sudah diberikan, itu that's your reward. Upahmu itu adalah jiwa-jiwa yang mengalami transformasi kehidupan. Yang hidupnya diubah karena pesan akan kasih karunia, akan Injil kasih karunia itu menjadi mahkotamu. Kamu pikir mahkotamu itu mahkota kayak ini supaya kamu bisa mejeng di FB, selfie. No, it's not. Bukan sekedar cuma untuk kemuliaanmu. Karena detik begitu mahkotamu itu adalah jiwa-jiwa, engkau tahu itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian daripada Tuhan sendiri. Dia memahkotaimu. Itu karena hasil kebaikannya, bukan kebaikanmu.
Kalau kamu, mungkin kamu nggak akan qualify saudara untuk pakai mahkota itu. Saudara mungkin akan merasa nggak layak. Gimana saya bisa layak? Orang mereka mengalami kebaikan Tuhan. Saya mungkin berantakan kehidupannya. Yet mereka melihat Tuhan di dalam saya. Mereka mau apa yang saya punya. That's why you wear that crown. At the end of the day, di kitab Wahyu dikatakan, semua mahkota tua-tua itu ditaruh di depan kakinya Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa itu milik Yesus. Not yours. Bukan milikmu loh. Listen leaders. If pastors ada yang mendengarkan tentang hal ini, jiwa itu bukan milik kamu. Jiwa itu milik Yesus. Gak usah pusing. Mau keluar, mau masuk, terserah. Ini punyanya Yesus. Gitu loh. Kalau yang mau dengerin Yesus ya mereka akan datang. Saya nggak pusing. Amin. So, dikatakan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Serban itu tau nggak? Turban. Turban itu dipakai itu biasanya oleh imam. Jadi imam dan raja pakai serban, pakai mahkota. So you are actually adalah serban itu seperti kain putih. Menunjukkan bahwa kamu itu benar-benar adalah posisinya sebagai raja, sebagai imam. Letaknya itu diagungkan, dimuliakan. Yang memuliakan siapa? Tuhan sendiri, bukan kamu. Dia yang menaruhmu di atas kepalanya. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. The lonely, yang lonely ya. Tetapi engkau akan dinamain yang berkenan kepadaku. Oke? Tidak ada forsaken, tidak ada desolate. Forsaken itu ditinggalin, desolate itu sepi, sunyi. But you shall be called. Nah ini menarik. Kalau di bahasa aslinya, ini adanya Hepzibah dan Beulah. Menarik ya. Bahwa di sana, di Indonesia dikatakan yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. By the way, Beulah itu bukannya yang bersuami tepatnya. Sebenarnya the one who rule over. So, siapa yang mengalami perkenanan daripada Tuhan selain daripada the beloved? Dan siapa yang rule over the life selain daripada beloved? They rule over life. Mereka berkuasa dalam kehidupan ini. Bahkan mereka berkuasa atas kematian. Karena Yesus Kristus memberikan kuasanya bagi mereka. Amin. Nah saudara, dikatakan sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Amin. So, saudara, tanpa cacat, tanpa kerut. Tidak ada keriput. Saudara ingat minggu lalu yang dikhotbahkan sama Pastor Fedri? Salah satu benefitnya apa? Dia akan memulihkan masa mudamu. Restore. Oke? He will renew your youth like the eagle. It's literal. Dia akan orang benefitnya. Jadi orang yang diperkenan sama Tuhan, under favor, is having the renewal of youth. Saudara nggak akan mengalami kekerutan. Amin. So, saudara, bukan cuma kerut secara rohani, oke? By the way. Nah, kalau saudara ngelihat, wah, ini perawakannya, mukanya jadi tanpa kerut, tambah keren. Wah, kayak Daniel dong ya. Daniel kan gitu, makan sayur dan air. 10 hari mukanya akan lebih baik, lebih fresh katanya. Saudara tahu nggak Daniel 1 ayat 12 ini mereka setelah dicoba ya, dibilang at the end of 10 days. Jadi gini loh, dikatakan ini ada satu penjenang. Penjenang itu apa ya, kayak stewardnya lah gitu loh. Penjaganya mereka ini, orang-orang berhikmat ini, si Daniel dan konco-konconya ini. Dia ini dibilang, coba adakan percobaan. Selama 10 hari aja. Biar kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Habis itu bandingkan perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukan hamba ini sesuai dengan pendapatmu. Didengar permintaan itu, diadakan percobaan 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, pertama. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nah saudara, kalau saudara hanya melihat hal seperti ini, jadi kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kalau saudara narik dari sini, oh pastor, benar pastor kan, saya udah bilang, jadi vegetarian aja. Makan sayur sama air, go organic, lebih keren. Kan buktinya Daniel go organic.
mereka pakai Daniel, mereka ambil secara lagi ya. Kalau diambil hanya dari hukumnya saja, then you start going downhill. Nah, saudara mulai ngambil nanti organik. Apalagi? Puasa Daniel. Oke, 21 hari. By the way ya, kalau saudara puasa 21 hari, itu saudara bukannya makan sayur dan air. Sebenarnya it's wrong. Saudara makan sedap-sedapan juga nggak boleh. Artinya nggak boleh ada garam, pokoknya semua yang sedap. Apalagi makanan vegetarian tapi yang sedap, itu juga nggak boleh. Jadi saudara mau makan apa? Gado-gado juga nggak boleh kan sedap? Nggak boleh. Nggak boleh loh. Benar saudara boleh cek di dalam firman Tuhan. Saya nggak mengada-ngada. It's true saudara. Itu tuh saya coba pelajarin, saya coba melihat kadang-kadang gitu ya. You know, why people are doing it gitu loh, still doing it. Saya masih belum mengerti. Mungkin kalau saya dicerahkan mungkin gitu ya. Tapi sampai sekarang saya belum dapat revelation-nya. Honestly. Sampai sekarang saya melihat orang yang puasa Daniel itu kerjanya marah-marah. Karena apa? Susah pastor. Nyari cuman sayur doang makanan, susah banget. Kemudian ngoceh-ngoceh lagi gitu loh. Habis setelah 21 hari dapat apa? Makan sayur doang tambah kurus. Oke, Daniel itu dapat jawaban dari doa, kamu tambah kurus doang. Why? Setahu aku makan sayur air dia tambah gemuk. Terus gak boleh mandi, tidak boleh berurap. Dia tidak berurap. Atau berurap? Bukan pakai urap, oke? Tapi berurap. Berurap itu artinya itu mandi. Kamu gak boleh mandi. Jadi kamu cuma makannya sayur, gak boleh makan yang sedap, gak boleh mandi. I don't want to get close to you. Even 10 meter saya gak bakalan mau deket-deket sama kamu. Udah bau cuma makan sayur doang, you know. Gue mau deket-deket yang wangi terus suka makan babi. Itu gua. Gak tahu kalau lo, gitu loh istilahnya. Really. Dan ini Daniel itu 21 hari kenapa tahu nggak? Bukannya dia itu harus berpuasa dulu 21 hari baru dapat. Dia itu di hari pertama dibilang Tuhan itu telah menjawab doanya Daniel. Cuman 21 hari terhalang the Prince of Persia. Pangeran Persia itu by the way nama daripada roh yang ada di kerajaan Persia itu. Dia perang. Makanya 21 hari. Tapi Tuhan bilang jawabannya itu datang di hari pertama. Nyampainya di hari ke-21 karena dia nggak pakai DHL. Enggak lah. Bukan itu saudara-saudara, bercanda. Gojek harusnya lebih cepat. Coba kalau Gabriel pakai Gojek gitu. Tapi saudara, that's what happened. Ini karena terhalang. Jadi bukan karena 21 itu bukan karena kamu harus melalui 21 hari. It's not even biblical. It's enough untuk bashing puasa Daniel, oke? So, ambil makna rohaninya. Tahu nggak saudara? Get the spirit. Saudara pelajarin kata sayuran. Yang dikata di situ, sayuran. Sayuran itu sebenarnya bukan sayuran. Kata exactnya adalah biji. Biji-biji atau benih. Dari kata zeraon. Zara. Ingat tahun pertama kita ngomong apa temanya? God sow. Sow what? Seed. Dia itu menabur benih. Nah, perumpamaan benih itu artinya firman Tuhan. Jadi, Daniel itu makan firman Tuhan. Benih yang ditabur ke tanah harus mati. Firmannya apa? Benih yang ditabur ke tanah harus mati siapa? Yesus. Jadi dia makan firman, mereka nggak makan makanannya orang dunia. Pada saat kalian ada di tempat di GBC ini, kalian makan benih itu. Kalian mendengarkan tentang Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. That's why you shall not die, yang akan mengalami kematian. Karena benih itu telah mati dan menghasilkan buah. Oke? God sow the seed. God sow himself. Jadi saudara-saudara kalau mengalami ini, saudara akan mengalami apa yang dialami oleh Daniel, perawakannya lebih baik, bahkan dari orang dunia. Kamu akan, nah ini mengenai lebih gemuk ini relatif saudara-saudara. By the way, very relative. Some people love, saya merasa cukup gemuk sekarang ini. Bagi saya, mungkin berotot lah gitu loh istilahnya. Bagi cowok kan pingin berotot gitu loh istilahnya. Bagi cewek jadi tambah slim gitu ya. Jadi tambah kelihatannya mungkin jadi tambah tambah keren lah gitu loh istilahnya. Oke? Selfie worthy. Yeah. Nah, saudara tahu nggak? Water, air kan apa?
Sayur dan air kan? Sayur berbicara mengenai firman. Air itu berbicara mengenai minum. Peminum dia minum dari the water of the Holy Spirit. Speaking in tongue. Dia ambil firman, dia bahasa roh gitu ya, no wonder. Dia ini 10 kali lebih keren, lebih berhikmat daripada orang dunia. Saudara udah mengalami hal ini, saudara kan lihat ya. That's why Tuhan, saya percaya Tuhan sendiri mau jadikan kalian glorious church. Get it. Kalau saya tambahin lagi mengenai sayur, nanti marah-marah yang vegetarian. Katanya yang makan sayur lemah imannya. Ada tertulis di Roma, jangan nanya. Read it yourself. Ditambah lagi kayak begitu kan. Sometimes saya bingung gitu loh. Why gitu loh. I do eat veggie, okay. Saya jangan pikiran saudara itu saya tiap hari itu makan roast pork gitu ya. Pergi ke Atek gitu, nongkrongin di mie abadi gitu ya tiap saat gitu. Enggak saudara, okay. You can ask my wife, you can ask people, okay. Saya juga lagi on diet, by the way. Ini loh saudara, mengenai clean, disucikan atau dibersihkan. Saudara tahu nggak bahwa ini nanti saya akan kembali ke Yohanes 15, bahwa engkau sudah bersih karena firman yang diberikan. Tapi saya ingin berbicara mengenai air pembasuhan. Yesus tuh basuh kaki murid-muridnya, bukan? Nah, sekali dibasuh oleh darah, tetapi berkali-kali dibasuh kakinya oleh air. Nah, dunia itu selalu dealing itu dengan firman itu selalu berdealing dengan apa yang terjadi di dalam akarnya. Jadi di dunia ini orang itu kalau ditanya, orang misalnya ditanyain gitu ya, apa penyebabnya sih orang kok bisa sekarang ini banyak banget gitu ya mengalami stres, mengalami ini. Orang cuma bisa melihat dari luarnya aja. Tapi kalau diturun terus ke bawahnya, akarnya sebenarnya dimulai dari rasa takut. Rasa takut dan rasa bersalah. Itu kalau di dalamnya benar-benar diikutin, stres itu karena takut. Something that you fear, rasa bersalah. You know, the manifestasi dosa yang pertama daripada Adam dan Hawa, itu dia bukan saling membunuh dan saling berzina, enggak. Manifestasi dosa pertama daripada Adam dan Hawa apa? Fear, takut, dan merasa bersalah. Dia ngumpet dari Tuhan. So you can see, buah pertamanya, rootnya itu bisa diruntut dari sana. Pembunuhan, yes, itu comes later. Oke? Nah, rasa bersalah dan takut ini sudah terlalu lama ditoleransi di dalam tubuh Kristus. Amin. Dan lewat mimbar pun, bahkan pendetanya ikut kampanye supaya jemaatnya berasa bersalah dan merasa takut. Why? Supaya gampang dikuasai. Kalau mereka nggak secure akan keselamatan mereka sendiri, pasti mereka gampang untuk dikuasai. Hah? Dan kita adalah salah satu gereja yang berperang melawan rasa takut dan bersalah ini di dalam gereja ini. Amin. Air ini lambang daripada firman. No word, tidak ada firman, tidak ada air berarti tidak ada firman. Saudara, ada satu tempat yang kering di sana itu, by the way itu ini kisahnya dari kisah Mephiboset. Mephiboset itu adalah salah satu anak daripada anak daripada Yonatan. Itu dia itu pada waktu dibawa keluar dari kota pada saat diserang, itu tuh dibawa sama pembantunya. Dan pembantunya itu drop dan akhirnya kakinya itu menjadi timpang. Nah, dia itu dibawa ke tempat yang namanya Lo Debar. Dabar itu perkataan, Lo tidak ada. Tidak ada perkataan, no words. Tidak ada firman. Oke. Tapi kata Mephiboset itu sendiri artinya no more shame. No more idols. Nggak ada lagi rasa malu. Jadi ini siapa ini? Berbicara mengenai the believers. Believers ini mengalami ketimpangan. Bahkan dia ini mengalami yang namanya itu shame. Mengalami takut, guilt. Sampai dia itu dipertemukan dengan the beloved, Daud. Dan duduk bersama-sama dengan Daud. Di mejanya Daud. Dan diberikan makanan oleh Daud sendiri. Diberikan posisi oleh Daud sendiri. That's grace. Diberikan favor, Mephiboset diberikan favor. Why? Itu harus diperkatakan. Karena Daud yang harus ngomong. Kamu harus makan bersama-sama dengan saya. Kamu akan dibagikan tanah hak milikmu. Ini punyamu. Jadi Mephiboset ini, meskipun dia anaknya anak raja,
Tetapi dia merasa bahwa dia ini tidak punya hak sama sekali. Karena dia berada di tempat yang namanya no word. Tidak ada firman, saudara tidak dibandingkan dengan firman yang firman Kristus, saudara merasa bahwa saudara ini timpang jalan. Amin. Alright. Sekarang gini. Nah, di pembasuhan ini, saudara banyak mengenai pembasuhan. Saudara tahu di Kana? Perjamuan kawin di Kana. Itu juga karena ada air bejana yang dipakai untuk air itu bejana air pembasuhan. Alright? Diisi sampai penuh, kemudian berubah menjadi anggur. Diisi dengan air, diisi dengan firman. Oke? Kemudian menjadi anggur. 15 tahun, 30 tahun, dan 1 tahun. By the way di sana, itu ada yang jualan, ini 15 tahun, ini 30 tahun. Yang di luar bilang, itu pasti 15 hari, yang ini 30 hari. Oke lah, bagi yang pergi ke sana please ya, jangan sakit hati, jangan menyimpan dendam. Alright. Nah, tapi saudara, kemudian praktek basuh kaki ini juga dibikin literal semuanya. Jadi kita ini bukannya basuh dengan firman, tapi kita jadi saling membasuh kaki. That's not what Jesus meant. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Oke, selalu kita lihat harus dari spiritnya. Kalau kita lihat dari luarnya toh, artinya oh ya, sesama hamba Tuhan harus saling membasuh kaki gitu. Kita mesti saling, habis itu cucian kaki, emoh gua. Gitu. Begitu deket aja boro-boro, begitu buka kaos kaki, bung gitu langsung pingsan. Gitu loh istilahnya. Cuman that's not what it means. Saya tidak menyalahkan kalau yang pingin basuh kaki ya monggo aja. Gitu loh istilahnya. But we're not doing it here, okay? Dalam artian gini loh. Saudara, saya ingin bicara mengenai air ya. Ini baru masuk firmannya. Masih lama ini. Hang on, tapi it's gonna get better. Nah, Bilangan 19. Okay? Saya akan kasih saudara secara global, baru nanti saya kasihnya itu nanti waktu firmannya saudara ngikutin, itu tuh saudara bisa ngikutin. Oke? Di sana itu ceritanya di Bilangan 19 itu berbicara mengenai abu daripada lembu merah. Oke, saudara yang kemarin pergi ke trip di Israel, saudara kan mendengar banyak perkataan mengenai lembu merah atau red heifer. Nah, saudara, heifer itu artinya lembu betina, a female cow. Oke? Saudara tahu nggak? Saya pernah mendengarkan mengenai red heifer ini, udah mulai dari tahun 80-an dan 90-an. Diperkirakan bahwa waktu itu orang Israel gunanya untuk pembangunan bait suci yang ketiga memerlukan komponen yang sangat penting, yaitu lembu merah. Oke? Nah, di tahun 90-an, 80-an, 90-an, itu sudah ditemukan DNA-nya, bisa menemukan namanya lembu merah. By the way, lembu merah itu banyak. Tetapi the red heifer yang worthy, yang layak untuk dipakai sebagai persembahan di pembangunan bait Allah, bait suci yang ketiga di Israel, harus benar-benar yang dinamakan memenuhi persyaratan imam besar. Jadi yang dianggap layak itu nggak semuanya. Banyak yang tidak layak, banyak yang disqualified. Oke? Dari tahun 90-an, 80, 90-an itu sudah dimulai research-nya dan sudah ditemukan DNA-nya. Jadi artinya lembu merah, nggak boleh ada patch putihnya dikit, lembu merah kemudian ada patch coklatnya, coklat merah, nggak boleh. Pure merah semuanya, dari ujung ekor sampai kepalanya. Nah, di tahun 2014, berarti 2 tahun yang lalu, di luar Israel, di Texas, telah dikembangbiakkan lembu merah. Sudah ada. By the way, kalau mau lihat, ada gambarnya nggak? Tuing, next-nya. Next, ada? Do we have the gambar? Nah, ini dia. Ini lembu merah. Oke? Lembunya warnanya merah, full merah. Oke? Ini lembunya tidak boleh ada warna lain dan disembeli sama imam besar. Yang menyembeli siapa? Imam besar. Kemudian disembelinya di mana? Di dalam kemah atau di luar kemah? Di luar perkemahan. Interestingly, ini adalah persembahan satu-satunya yang disembeli di luar perkemahan. Terus kemudian
Di semuanya, ini lembu ini dari ujung rambut, dari ujung moncongnya sampai ke belakangnya, semuanya dibakar. Semua-muanya. Sampai jadi abu. Kemudian dicampur dengan kayu aras, cedarwood, kain kirmisi, scarlet, dan hisop. Nah, Salomo berkata di 1 Raja-Raja 2 ayat 4 sampai 33. Nah, itu kayu aras yang gede itu pohon. Oke? Kemudian kirmisi itu ditemukan sebagai dari sejenis binatang gitu ya. Itu warnanya merah, snail. Jadi kulitnya dari binatang itu warnanya merah, jadi kirmisi. Kemudian hisop itu dia berbicara mengenai dari sesuatu yang paling besar ke sesuatu yang paling kecil. Hisop itu tanaman yang paling kecil salah satunya. Saudara jangan get technical sama saya ya, saya nggak bakalan jawab, oke? That's not the point. Tapi dia ngomongnya mengenai dari sesuatu yang dari kayu aras terbesar sampai yang terkecil. Hisop itu yang paling kecil. Hisop itu tanaman, warnanya itu kayak keungu-unguan gitu. Nah, ini berbicara mengenai Yesus. Yesus itu dia adalah kemuliaannya itu yang dia yang terbesar. Dia itu benar-benar kemuliaannya melewati segala langit. He is the biggest one of all. He is the center of it all. Tetapi dia juga adalah yang terkecil. Di antara kita, dia menjadi yang terkecil supaya dia bisa menjadi sama dengan kita semua. He can come down to our level. Jadi berbicara mengenai dari sesuatu yang besar ke sesuatu yang kecil. Dia bisa menjangkau kita bahkan. Nah, pertama, by the way semuanya dicemplungin ya, dijadiin satu. Waktu dibakar tuh jadiin satu semuanya. Nah, pertanyaan, kenapa hukum ini hanya terjadi sekali aja tertera di kitab Bilangan? Harusnya ini tertera di kitab Imamat bukan? Kan ada bilangan, ada imamat. Imamat banyak hukumnya juga kan? Gitu. Nah, itu yang biasanya kalau di Alkitab itu yang rada lengket itu loh. Karena jarang dibuka kan? Yang rada lengket-lengket gitu. Nah, itu tuh biasanya itu. Pokoknya daerah-daerah situ deh. Bilangan, ulangan, imamat masih rada lengket. Nah, kita tahu ya, semua persembahan bagi Tuhan itu berbicara mengenai pengorbanan Yesus di atas kayu salib, betul? Tetapi di kitab Bilangan itu berbicara mengenai perjalanan bangsa Israel di padang gurun, betul? Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita ini sedang berjalan melalui kehidupan ini. Di dunia ini suatu saat nanti, yes kita akan nyampe ke surga, betul? But we are still on the journey. Nah, kadang ada kotor, najis, itu nempel ke kita pada saat perjalanan. Benar ya? Nah, sebab itu hal ini hanya ada di kitab Bilangan. Because it's on the journey. Oke? Hang on ya saudara-saudara ya. Bear with me. Tolong jangan nanti hilang gitu ya. Tolong saudara taruh ini. Image ini saudara taruh. Setelah itu semuanya harus dibakar sampai benar-benar jadi abu. Abu itu kemudian ditaruh di bejana, dicampur dengan air. Alright? Setelah itu kalau bangsa Israel ada yang menyentuh yang mati lah. Hewan mati, manusia, tulang, mayat segala macam ada kontak dengan kematian. Maka imam, jadi orang yang tahir, itu harus ambil air yang dicampur dengan abu, dan orang yang najis, yang habis kontak itu, entah dia habis motong apalah, ayam lah, apa segala macam itu, kan dia kontak with death kan, dia harus diperciki, alright? Dia harus diperciki sampai tidak najis, alright? Nah, kenapa harus pakai air? Nah, saya percaya begini, karena air itu ada berbagai macam sumber. Air itu sebenarnya netral, tapi ada air yang pahit dan juga ada air yang manis. Dibilang air yang pahit itu membawa kutuk. Ini masalahnya ini ada di Bilangan yang kelima. Bilangan pasal kelima ayat ke-23. Imam itu dia menuliskan kutuk di sehelai kertas, ya. Kemudian dia harus hapus pakai air pahit itu. Nah, kalau ada yang istilahnya ini tes kesetiaan. Jadi benar-benar kalau ada wanita atau ada pria gitu ya, wanita itu misalnya dicurigai misalnya melakukan perselingkuhan gitu. Zaman dulu itu si imam, si cowoknya misalnya itu nggak percaya gitu ya, kamu benar-benar melakukan perselingkuhan apa enggak gitu. Dia itu disuruh minum air pahit. Air pahit itu mengandung kutuk. Jadi kata-kata kutuk dibersihin sama air pahit, disuruh minum. Kalau perempuannya itu innocent, nggak ada bersalah, dia nggak kenapa-napa. Tapi kalau perempuannya bersalah, itu katanya itu bisa sampai badannya itu habis semua. Quite cruel ya. Tapi itu yang terjadi. This is called the law of jealousy. Hukum kecemburuan, mengenai kecemburuan.
Nah, tapi saya mau saudara hanya ingat satu hal, air pahit melambangkan kutuk. Nah, yang orang di bawah hukum Taurat, di bawah kutuk hukum Taurat, itu adalah air pahit itu. Jadi air pahit sama dengan hukum Taurat. Berarti kalau ada air pahit, ada air manis. Air manis melambangkan kasih karunia, melambangkan grace. Is the sweetness of Jesus. Amin. Nah, kalau saudara ingat di Mara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia itu nyampe di tempat yang namanya Mara. Mara itu artinya pahit. Oke? Dan air itu Tuhan buat dari pahit menjadi manis setelah dicemplungin kayu. Kayu itu berbicara mengenai the cross. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. So, saudara, hanya karena seseorang bicara mengenai firman Tuhan atau memberikan air, memberikan suatu air, bukan berarti air itu istilahnya manis. Bisa aja air itu mendatangkan kutuk. Nggak semua orang yang khotbah. Makanya saudara harus hati-hati pada saat mendengarkan khotbah. Kebanyakan sih nggak semuanya nggak full lah law. Atau banyakan ya, kalau orang yang full law atau full hukum Taurat, itu semuanya itu saudara benar-benar khotbahnya di sinagoga deh. Itu semuanya ngomongin mengenai hukum lah. Kebanyakan itu bicaranya itu orang itu ngomongnya mix. Dicampurin. Ada hukum Taurat, ya kamu memang selamat, sekali selamatkan, yes. But nanti gitu ya, kamu harus mempertahankan gitu ya. Nah, itu selalu ada mixnya. Dan kalau saudara mix, saudara campurin dengan air pahit, itu mendatangkan kutuk. That's why gereja Tuhan banyak sekali tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami kehidupan, malah mengalami kematian, orangnya merasa terkendem karena hal ini. Amin. Air, hanya karena masalah air. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya orang mengaplikasikan air itu? Pertama-tama saya mau tanya, bagaimana caranya orang mengaplikasikan darah? Yaitu dengan hisop. Saudara, saya ingin lihat gambarnya dulu. Next. Ada gambarnya belum? Habisnya gambar tadi itu yang kayu aras segala, di bawahnya ada satu gambar lagi. Nah, saudara ingat waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Itu dia harus memerciki, membubuhkan darah ke tiang. Itu dipakai hisop. Oke? Dia cemplungin ke darah, dia peper-peperin. Dia nggak pakai kuas. Zaman dulu belum ada toko Bangunan Jaya. Dia nggak beli kuas. Belum ada. Borobudur mungkin sudah ada. By the way, Borobudur itu tokonya Pak Bambang. Berdiri sejak tahun. By the way, ini beneran dia itu istilahnya harus dipeper-peperin. Itu pakai hisop, pakai barang yang terkecil. Oke? Nah, hisop itu ini sangat menarik sekali. Saya coba pelajarin. Hisop ini tanaman ini disebut rabi-rabi ini sebagai wild oregano. Tahu oregano? Yang sering dimasak masakan Itali. Nah, wildnya, ini oregano liarnya di Mediterania itu hisop. By the way, saya sempat beli hisop yang udah dijadiin serbuk. Ditaruh di salad gitu ya, wangi banget, wangi sekali. But interestingly, tanaman ini mempunyai sifat antibakteri, bisa menyucikan, antiseptik. Interesting, ya kan? Jadi have a medicinal quality. Nah, mengapa harus hisop yang dipakai atau tanaman terkecil yang dipakai? Sekarang saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara ini pintar-pintar semuanya mengenai firman Tuhan. Anggota tubuh yang paling kecil adalah tepat sekali, pintar, lidah. Lidah ini adalah cara mengaplikasikan darah. Jadi you use your tongue. Oke. By the way ya, jangan get technical ya. Dokter, please. Gitu ya, ntar technical lagi gitu. Ini bukan pastor, ini bukan lidah. Yakobus 3 ayat yang kelima. Coba bisa dibuka. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah disamakan dengan api. Oke? Saudara tahu bahwa asal mulanya gosip, benci, unfriend di Facebook, unfriend di path, dari lidah.
Orang ngomong, satu ngomong sama lainnya, ngomong, terjadilah persekongkolan, terjadilah pengkhianatan, terjadilah rasa iri, rasa dengki, rasa sombong, rasa iri hati, semuanya start from the tongue. Gosip di gereja dari tongue. Nah, apakah Tuhan berkata, maka engkau harus menjaga lidahmu, benar atau tidak? Nah, ya kan? Tidak ada tertera di dalam firman Tuhan, jagalah lidahmu. Saya buktikan. Yakobus 3 ayat 6. Next. Sorry, ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jangan coba-coba menjinakkan lidah. That's why lidahmu kamu serahkan kepada Holy Spirit. Untuk diatur by the Holy Spirit. Waktu kamu lebih sering pray in tongue, lidahmu akan semakin teratur. Karena yang ngatur itu Holy Spirit. Tapi kalau kamu yang berusaha menjinakkan, mengatur lidahmu, dikatakan tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Makanya saya bilang, jaga mulut. Salah, itu gak alkitabiah. You got your heart. Alright? Jadi makanya saudara, kadang-kadang orang Kristen itu lucu kan, kita udah terlanjur ngomong gitu ya, dari mimbar, nariknya kan susah. Udah terlanjur ngomong gitu loh. Ya udah sekalian aja dibikin dogma, dibikin doktrin gitu. Mendoktrinasi orang. Amin. Saudara, ini loh, gak ada seorang pun menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bayangin aja. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Next. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dua-duanya ya. Tadi katakan mengenai berkat, mengenai kutuk. Air yang manis, air yang pahit. Hal ini saudara-saudara terjadi, tidak boleh terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Berarti tergantung dari sumbernya. Amin. Nah saudara, saya ingin caranya. Kalau pada saat kita ngomong, Bapak, aku berdoa tutup bungkus kuasa dengan kuasa darahmu. Anakku, istriku, keluargaku, suamiku, semuanya. Supaya dia waktu pergi bekerja, waktu anak-anak bersekolah, tutup bungkus dengan darah. Itu cara mengaplikasikan dengan hisop. Amin. Nah, cara mengaplikasikannya, air yang dicampur dengan abu dari lembu merah, sama dengan lidah. Nah, oke. Ini semua latar belakang. Mari kita baca firman-Nya, oke? Saya kayaknya harus membagi ini menjadi 2 bagian, but it's okay. Kalau sampai saya harus bagi, nanti saya akan bagi. Tadi yang pertama, Tuhan berfirman, dari yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan firman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Menarik sekali bahwa ditulis detail, oke? Mengenai hal ini. Ditulis detail ini gunanya untuk apa? Mengenai tidak ada cacat, belum pernah kena kuk. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa? In which there is no defect, and on which a yoke has never come. In Jesus, gak ada defect. On which there is no slavery. Yesus gak pernah ada kuk perhambaan. Dia itu adalah orang yang paling merdeka yang ada di muka bumi ini. Yesus dari dalamnya, dia adalah orang yang paling sempurna. Tidak ada defect sama sekali. Di dalam Yesus benar-benar gak ada dosa. Di luar Yesus perbuatannya dia bebas dari perhambaan dosa. Kalau ada orang bilang, I'm a liberal nih, free thinker gitu. Dia gak benar-benar free. Gak ada satu orang pun yang benar-benar free. Kita lahir udah dalam dosa, kita gak bisa bebas mikir apa yang kita mau pikir. Amin. Kita pikir kita punya kehendak bebas. Maka dari itu kita berpikir kita bebas. Itu tipuan iblis, bilang, oh kamu kan bebas, kamu apa aja bisa. But actually, kamu gak bisa bebas mikirin apa aja kan. Kamu bisa takut, kamu bisa stres, kamu bisa worry, kepikiran, kamu mau imajinasi kemana-mana, kamu gak bisa ngontrol kan. Ya dong. Then you are saying you are free thinker. Not really. Kita ini udah terlahir dalam dosa yang mengikat. Cuman Yesus yang dia lahir itu tidak ada yang mengikat dia. That's why
lembu merah itu nggak boleh dipekerjakan, nggak boleh. Itu hanya di raise up untuk persembahan doang. Nah, pertanyaannya, mengapa mesti lembu betina? Jantan itu berbicara mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan atau tentang Tuhan, kepada Tuhan. Oke? Betina itu berbicara tentang sesuatu yang berhubungan kepada manusia. The church, betina kan, istilahnya kan, is the bride. Oke? Nah, atau tentang manusia, subjektif. Nah, aplikasi ini hubungannya kesehari-harian dengan kita, tapi juga berhubungan dengan Yesus. Jadi ini apply to us. Dia abu daripada lembu merah ini. Nah, kenapa kok kita bisa dapat ini? Dari mana semuanya ini? Nanti saya akan lanjutkan maybe next week. Di kitab Ibrani, ini yang saya mau ngomong. Di kitab Ibrani kita dapatkan tipologi ini. Menarik, karena Ibrani juga berbicara mengenai lembu merah ini. Saya mendengarkan khotbah, salah satu khotbah daripada Pastor Prince. Dia mengingatkan mengenai 9/11. Tahu kejadian 9/11? Semua masih ingat, karena apa? Gara-gara 9/11, seluruh dunia sekarang mendadak terancam dengan teror. Terancam dengan bom. Rasanya nggak mungkin. Rasanya masa depan itu buram. Ibrani 9 ayat yang ke-11. Kita lihat. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Bukan hal-hal yang bertambah buruk. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Nah, di situ itu ada red heifer. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan sesuai darahnya Tuhan Yesus itu adalah darah yang kekal. Saudara ketahuilah bahwa pada saat saudara mengalami kekekalan daripada sifatnya, daripada darah Yesus itu, adalah merupakan suatu penghinaan apabila saudara menganggap darahnya itu kayak darah kambing dan domba. Saudara merasa diampuni, tapi saudara diampuni, nanti minggu depan saudara merasa nggak diampuni. Karena dikatakan sekali Tuhan Yesus mengampuni dengan darahnya, darahnya sifatnya kekal, terus menerus mengampuni. Tidak sama dengan darah kambing dan domba. Minggu ini kamu mungkin merasa diampuni, minggu depan kamu merasa belum tentu untuk diampuni. That's an insult to the blood of Jesus. Amin. Efesus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. In Him we have, kita telah mendapatkan penebusan. Artinya saudara itu telah ditebus. Amin. According, sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan kamu punya pengakuan dosa, tetapi sesuai dengan kekayaan daripada kasih karunia-Nya. Coba saudara harus tanya ya, saya tanya gitu ya. Darahnya yang kekal itu menghapus dosa dunia nggak? Why? Karena Yohanes 1 ayat 29 katakan dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betul? Dia itu erase semua dosa di dunia ini loh. Dosa dunia, bukan dosa orang percaya doang. Dosa dunia. Dia itu jadi kayak punya penghapus yang besar. Kemudian dia ada dosa gitu ya. Di seluruh dunia kamu tulisin semuanya. Nggak tahu, by the way, dosanya jangan menurut estimasimu, tapi dosanya menurut estimasinya. Dosanya menurut apa yang dilihat daripada Allah. Kalau dosanya menurut kamu, dosanya mungkin kamu skip. Listnya 10, kamu mungkin bilang, oh dosaku cuma 5. Tapi kalau menurut Tuhan, kamu nggak bisa menjadi seorang munafik. Dosamu bahkan mungkin bukan 10, mungkin 20. Saya hanya mengambil perkataan secara harafiah aja. Tetapi ketahuilah bahwa darahnya kekal itu sanggup melakukan sampai seluruh dosa di dunia anak domba Allah itu sempurna. Pekerjaannya sempurna bukan? Luar biasa bukan? Sehingga di mata Tuhan kita tidak lagi berdiri di atas dosa lagi. Tidak ada dosa lagi. Kita itu berdiri di atas pekerjaan Tuhan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. Tetapi sayangnya di kalangan gereja itu selalu ada pembicaraan seolah-olah dosa itu masih bisa berkuasa dalam kehidupan kita.
Jadi ada khotbah mungkin yang akan memberikan kuasa kepada, kayak katanya gini, khotbahnya Grace itu memberikan kuasa kepada seseorang untuk bisa berbuat dosa seenak-enaknya. Is that true? Nothing could be further from the truth. Kenapa mereka bisa begitu? Karena justru mereka tidak mengerti berapa besar mereka diampuni. Seberapa besar mereka diampuni, seberapa besar mereka tahu tentang pengampunan dosa yang sebenarnya, seberapa besar itu juga mereka akan dibebaskan dari rasa bersalah itu. Oke? Seberapa besar sempurnanya pekerjaan di atas kayu salib mereka mengerti, maka orang itu nggak akan semakin seenak-enaknya. Karena mereka nggak mengerti seberapa besar pekerjaan Kristus di atas kayu salib. That's why orang seenak-enaknya. Lukas 7 ayat 47 katakan, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. If you are forgiven much, you will love much. Sebab itulah saudara-saudara, saya nggak bisa teruskan lagi karena ini waktunya sudah habis. Tapi saudara-saudara, saya harus katakan demikian. Saudara, kalau saudara melihat ya, bahwa kita harus memerciki, membubuhkan setiap hari penyucian firman itu harus dikatakan tutup bungkus. Kalau kita berhikmat nih, kita udah tahu bahwa lidah kita, hisop itu bisa menyucikan kita. Bukan hanya di dalam, tapi juga di luar. Kalau kamu berhikmat, pasti kamu juga akan percikin terus setiap hari. Bagaimana caranya kamu percikin? That's why Tuhan mempersiapkan ada khotbah di dalam CD. It's for you to listen. Itu caranya untuk bisa saudara memerciki setiap hari dengan air dan firman itu. Saudara ingin dibebaskan bukan? Saudara ingin mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus itu bukan? Nah, ini saudara. Kamu bisa bawa Pastor Fedri, Cilita, saya dibawa pulang. Oke? Dan kita akan melayanimu setiap hari. Alright? Tanpa mengeluh. Kamu bisa cepetin saya? Kamu bisa mundurin saya? Kamu bisa dengerin kita sampai kamu ketiduran? Saya akan tetap ngoceh. Kamu punya kuasa untuk terusin ngomongan saya atau nyetopin omongan saya. Kamu bilang, diam loh. Saya akan diam. Right? Kamu bilang, ngomong kok. Saya akan ngomong. Dan saya akan ngomong terus, oke? Dan gak bakalan capek. Tergantung dari bateraimu. Right? Jadi saudara tahu kan, kenapa pentingnya itu CD itu. Terus-menerus diperciki. Oke? Kenapa mesti tiap hari? Kan gue udah dapet hari ini. Ngapain mesti dapet? Kan udah dapet nih kasih karunia. Saudara, bisa aja kita percaya, sama seperti Abraham, tidak tergantung pada perbuatan kita dibenarkan. Karena kita percaya aja kepada Yesus di luar perbuatan kita. Bener kan? Kok bisa sih? Ya, pertanyaan ini terjawab. Kalau kamu bisa jawab, kenapa Yesus disalib? Yesus disalib itu karena apa? Apakah dia karena berbuat dosa? Tidak. Jadi salib itu bukan karena perbuatannya, karena dosanya ditimpakan kepadanya. Demikian juga kita ini dibenarkan. Bukan karena kita berbuat dengan benar, tetapi karena kita dibenarkan dan diberikan anugerah dikenakan kepada kita. Anugerah kebenaran. Dan anugerah kebenaran itu membuat kita hidup dan berkuasa. Kamu minggu ini gitu ya, iblis itu akan selalu ingin membuat hidupmu itu tidak berkuasa. Minggu ini kamu mungkin dapat nih firman. Besokannya dia akan make sure kamu gak berkuasa. Make sure kamu tidak percaya. Sehingga perang tiap hari itu untuk perang tetap percaya sampai manifestasinya terjadi. Nah, iman kan timbul dari pendengaran. Sebab itu perlu percikan harian. You understand? Saudara, saya akan akhiri firman ini. Next week, saya akan teruskan dengan seri keduanya. So make sure you come next week for the second series. Saudara diberkati. You bless. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan yang membasuh kami, firman-Mu yang menguduskan kami, firman-Mu yang memisahkan kami dari rasa ketakutan kami.
Firman-Mu ya Tuhan yang memprotek kami, yang berkata bahwa kami sesungguhnya sudah kudus, tidak ada cacat, tidak ada kerut, tidak ada celah di hadapan-Mu Tuhan, karena pekerjaan Yesus yang begitu sempurna di atas kayu salib, sehingga kami begitu bersihnya, dan Allah tidak bisa menghakimi kami kembali. You are righteous not to judge us. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupanku, dalam kehidupan kami semua ya Tuhan, di mana Engkau memberikan ya Tuhan kepada kami suatu revelation, suatu pewahyuan tentang Kristus di dalam abu anak domba, anak lembu merah. Abu daripada lembu merah, di mana pada saat kami mengaplikasikan Tuhan dengan mulut kami maupun melalui CD Tuhan, kami memerciki diri kami senantiasa. Kami mengalami kelepasan, kami mengalami kemerdekaan yang lebih. Bahkan debu-debu yang menempel pada kami, apapun itu, kekotoran, kekhawatiran, rasa bersalah, guilty feeling, semuanya Tuhan, bahkan ketakutan karena menghadapi teror. Apapun teror itu yang terjadi, apakah karena penyakit, apakah karena perekonomian, apakah karena teror, karena bom, karena apapun juga yang menyebabkan kami takut untuk berjalan kemana-mana. Pada saat ini kami dibasuh dan kami dilepaskan dari rasa takut itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini. Saudara, apabila engkau di tempat ini, pada hari ini, mungkin kau mendengarkan firman ini dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia mengasihimu, Dia sangat sayang kepadamu, dan Dia ingin engkau menjadi anak daripada Aba sendiri, Allah Bapa sendiri. Dianugerahi keselamatan, dianugerahi posisi, dianugerahi berkat, diberikan kasih anugerah. Biarkan Dia mengasihimu, biarkan Dia memberikan cintanya kepadamu. Cintanya kepadamu tidak dapat diselami. Biarlah engkau boleh mengalami kasih yang tidak bersyarat. Kalau itu saudara-saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, pada hari ini aku mengaku bahwa aku adalah orang yang berdosa, bahwa aku mau bertobat, percaya kepadamu. Aku tidak mau diam dalam dosa-dosaku, tetapi aku melihat bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah penghapus dosa dunia ini, dan Engkau menghapus dosaku dari merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Aku menerima karya kasih karuniamu dan pekerjaanmu yang telah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membasuhku suci, benar-benar bersih. Aku telah dimandikan oleh darah. Air terjun anugerah itu telah ada padaku. Terima kasih Tuhan, aku menerima anugerah keselamatanmu dan aku menjadi anakmu. Dan mulai hari ini, aku menikmati setiap berkat, setiap kasih sayang yang diberikan oleh Aba kepadaku. Aku menerima posisiku sebagai anak di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan berkat-berkat yang melimpah. Terimalah berkat ini. Biarlah engkau diberkati dan dilindungi. Engkau selalu menerima keselamatan demi keselamatan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, Dia yang melindungi, Dia yang menutupi engkau. Dia akan mengelilingimu dengan favor-Nya, dengan anugerahnya seperti perisai. Engkau dikelilingi oleh perisai anugerah yang membawa engkau kepada tempat-tempat di mana engkau akan dimuliakan. Engkau akan dilihat oleh raja, engkau akan dilihat oleh bangsa-bangsa sebagai umat kepunyaan Allah, sebagai umat yang diperkenan oleh Allah, dan orang yang rule over this life. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memancarkan sinar kasih-Nya kepadamu. Dia senantiasa memancarkan sinar kasih yang tidak pernah marah sekalipun kepadamu. Dan Dia memberikan kepadamu kasih karunia-Nya, kebaikannya demi kebaikannya. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak ada di dalam dunia ini, cuma damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana engkau boleh merasa aman, damai, dan tentram. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu.
pulanglah dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you church. God bless you. See you next week. Selamat